semacam diskriminasi terhadap kaum perempuan. Jadi perempuan hanya sebagai wadah, dia hanya pabrik untuk melahirkan. Sedemikiankah ajaran Islam? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau dari sisi fikih, monggo Anda beri masukan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Maklum karena terkendala waktu. Dan saya disclaimer dulu sebelum mengupas konten kali ini. Ada yang berpendapat bahwa terkesan Aras 9 ini mencari-cari kesalahan. Tidak kesana, saudara-saudaraku. Jikalau Anda semua ya menonton tayangan-tayangan kami tidak hanya memberi respon atas persoalan-persoalan yang mengemuka, terutama sejarah. Kami juga mengulas budaya, kami juga mengulas pusaka, kami juga mengulas informasi-informasi yang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan meluruskan. Nah, kalau terkait dengan hal-hal yang kami luruskan itu kami sekedar memberikan data pembanding atau menginformasikan kepada Anda serta ingin menyerap pendapat Anda sesuai dengan data. Jadi kesana arahnya ya. Siapapun yang kami mampu untuk luruskan jikalau memang itu pembelokan sejarah. Jadi bukan ada niatan kami untuk mencari-cari kesalahan. Satu misal umpamanya seperti video yang akan saya putarkan berikut ini. Karena ini menjadi pertanyaan saya secara pribadi dan beberapa orang pertama terkait dengan kafa'ah. Soal kafa'ah ini khilafiyah dan biarkan saja, artinya seorang non Habib menikahi perempuan Habibah. Nah, apabila sang Habib memiliki istri non Habibah, artinya memiliki istri yang tidak satu klan dengan mereka, bagaimana anaknya? Ini yang disampaikan oleh seorang Habib nampaknya di Kalimantan dan beredar di sejumlah WhatsApp group. Maka saya putarkan kepada Anda dan kira-kira apa pendapat Anda? Yang bukan syarifah, hati-hati. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini, minta maaf. Babinian melahirkan itu cuman wadahnya aja. Karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Dan seterusnya. Video ini cukup panjang. Saya ambil pada bagian ini karena ini yang membuat saya bingung. Saya tidak ahli dalam urusan fikih walaupun sedikit banyak tahu. Maka bagi Anda yang barangkali memiliki dalil-dalil yang menguatkan dari hujah sang Habib tadi, Habib Zakaria, monggo disampaikan di kolom komentar. Karena ini biar tidak menjadi informasi liar, yang satu mengatakan ini salah, yang lain barangkali seperti apa. Kalau saya secara pribadi tentu tidak sejalan dengan pendapat ini. Bagaimanapun seorang ibu adalah darah daging dari sang anak, siapapun suaminya. Artinya ada keterkaitan darah. Dan jelaskan kalau di dalam Islam itu betapa seorang anak harus memuliakan orang tuanya, lebih-lebih ibu. Ibu sampai disebut 3 kali. Umum ketika saya masih madrasah ibtidaiyah itu dulu sudah diajarkan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu saya masih MI, hafal sampai sekarang kan. Adapun surga itu ada di bawah tapak kaki ibu-ibu. Dalam pengertian itu fakta bahwa kita diajarkan oleh agama kita untuk berbakti kepada ibu, yang tentu saja juga kepada ayah. Nah, apabila sang anak yang berdarah daging ke Habib tadi ini kemudian nakal, sang ibu keliru jinjit kupingnya atau mungkin memarahi atau mungkin hal yang lain, lantas dikatakan tidak memiliki hak, bagaimana ini? Mudah-mudahan juga dari Komisi Perempuan ya bisa menyimak ini, bagaimana pendapat dari Komisi Perempuan. Di sisi lain, di luar konteks agama, nampaknya ini juga semacam diskriminasi terhadap kaum perempuan. Jadi perempuan hanya sebagai wadah dari, mohon maaf, sperma seorang Habib. Dia hanya pabrik untuk melahirkan.
Sedemikiankah ajaran Islam? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau dari sisi fikih, monggo Anda beri masukan kepada kami. Tapi dari sisi sosial ini sungguh sangat menyakitkan barangkali, terutama bagi mereka-mereka yang mengandung anak dari seorang Habib. Ini di luar konteks apakah Habib ini benar dzurriyyah Nabi atau tidak, yang sampai saat ini masih terus bergulir terkait dengan persoalan nasab habaib ini, yang apabila kita melihat dalam pertemuan-pertemuan terkait dengan nasab, satu misal terjadi pertemuan di Cirebon, adapun nasab para habaib ke Rasulullah ini kan masih mukhtalafun fihi, masih terjadi perbedaan sulaya di dalamnya. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tetapi beberapa peneliti diantaranya semacam Kyai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani, termasuk juga Teguh Mudakori Aceh, kedua tokoh ini mengatakan bahwa secara ilmu nasab mereka tidak tersambung kepada Nabi. Ini sisi lain dari apa yang disampaikan tadi. Apakah itu hanya doktrin yang disampaikan seorang Habib agar dirinya yang katanya sebagai dzurriyyah Nabi itu terlepas dari hal-hal yang bersifat hukum sosial? Nah, terkait dengan hukum sosial ataupun hukum pidana, ini bagaimana? Ini yang nanti juga akan menjadi rancu. Wong darah daging Nabi kok mau di penjara, padahal dia salah. Jelas-jelas kan dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah sendiri itu bersabda cukup keras, seandainya Fatimah mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotongnya. Menurut tafsir dari salah seorang kiai saya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini bahwa hukum itu berlaku kepada siapapun, dan Rasul mengatakan diri beliau sendiri yang akan memotongnya, itu sebagai bukti ketegasan bahwa hukum itu berlaku pada siapapun. Nah, kalau kaitannya tadi kepada anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang karena suaminya adalah Habib, lalu sang ibu tidak boleh memarahi, tidak memiliki hak, iki priye? Monggo kepada Anda semua barangkali bisa memberikan masukan apabila ternyata persoalan ini keluar dari konteks yang umum atau yang disepakati secara luas oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mohon kepada kiai-kiai yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kiai-kiai kami di NU, untuk meluruskan hal ini. Bagi beliau-beliau yang memang ahli, di sini saya hanya menjadi penyentera, di sini saya hanya menjadi penyampai saja dari informasi yang beredar. Sekali lagi, video tadi itu panjang ya, saya hanya mengambil satu bagian ini saja. Silakan Anda yang tidak percaya untuk mencarinya di YouTube, masih banyak yang beredar. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, saya teringat kepada salah seorang kiai saya, yaitu Kiai Khalid Al-Bushiri. Ketika dulu tahun 90-an ya, ada seorang kiai dari kota bergelar DRS. Pada masa 90-an itu, kalau DRS itu mungkin kayak doktor hari ini, menyampaikan sebuah hujah yang menurut penilaian kiai saya itu salah. Itu kiai saya sampai nangis, dan hampir di setiap pertemuan di NU Sampang, saya terus terang saja ya, di pimpinan cabang NU Sampang, di mana beliau berceramah, di mana beliau diundang, itu beliau menyampaikan apa yang disampaikan seorang kiai DRS tadi. Saya tidak sebut namanya. Kenapa? Kiai saya itu mengatakan begini, capek-capek kiai-kiai mulai dari mbah-mbah kita dulu menyampaikan kebenaran-kebenaran sesuai dengan yang disepakati ittifaq ulama, jumhur ulama, kok tiba-tiba ada pendapat yang seperti ini. Maka perlu ini untuk diluruskan kembali, sebab kalau tidak rusak umat. Sambil nangis. Nah, apalagi yang seperti tadi, jikalau memang secara kaidah syariat Islam tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, monggo kepada para kiai yang ahli di bidang ini untuk memberikan pelurusan. Jangan hanya sementara ini banyak yang mengkritik kiai-kiai yang melakukan penelitian atas nasab habaib terkait dengan apa yang disampaikan oleh Habib, seperti yang dikatakan tadi, nampaknya sepi. Ini sekali lagi harapan saya agar umat tercerahkan. Kalau kayak saya ini kan hanya sebagai penyampai, bukan ahli di bidang itu.
Mungkin saja ada yang menyaksikan ini dari kalangan kiai yang memang ahli. Monggo diberikan masukan kepada kita semua agar tidak terjadi penyesatan dalam tanda petik jikalau itu memang tidak sesuai dengan koridor atau syariat yang secara ittifaq diajarkan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau memang benar sesuai dengan tuntutan syariat, artinya ada firman Allah yang mendukung, ada sabda Nabi yang mendukung, atau jumhur ulama memang berpendapat seperti itu, mohon juga disampaikan biar umat ini tidak puyang payeng, biar umat ini tidak hanya sepihak menyimak dari satu pendapat yang secara umum dari semua rangkaian ceramah Sang Habib isinya adalah doktrinal. Sekali lagi saya kembalikan kepada Anda, mohon maaf jika ada kekeliruan dan mohon komentar yang proporsional dan konstruktif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.